Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aliza dengan NIM 0601213063 dari kelas Ilmu Perpustakaan 3 Stambuk 2021 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perpustakaan Tanoh AB. Keberadaan perpustakaan Tanoh AB tak terlepas dari sejarah pendirian sebuah pesantren yang dibangun oleh ulama asal negeri Banghat, Fairuz Al-Banghadi, yang datang ke Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada 1607 sampai 1636 Masehi. Perpustakaan Tanoh AB berada di Desa Tanoh AB, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar. Menurut hasil penelitian arkeologi Islam Indonesia, perpustakaan tersebut merupakan satu-satunya perpustakaan Islam tertua di Nusantara. Bahkan, termasuk perpustakaan Islam yang paling tua di Asia Tenggara. Keberadaan perpustakaan Tanoh AB ini tak terlepas dari sejarah pendirian sebuah pesantren yang dibangun oleh ulama asal Banghat, Irak bernama Fairuz Al-Banghadi yang datang ke Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Fairuz hijrah ke Aceh waktu itu bersama 7 saudaranya. 4 orang termasuk Fairuz menetap di wilayah Aceh Besar. 3 saudara lainnya menyebar ke Pidie dan Aceh Utara. Diperkirakan bahwa Fairuz Al-Banghadi inilah sebagai ulama yang mula-mula membangun pesantren tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama Dayah Tanoh AB, yang merupakan cikal bakal dari perpustakaan kuno Tanoh AB saat ini. Maklum, di dalam pesantren tersebut tersimpan ribuan kitab tulisan tangan karya para ulama Aceh terdahulu. Perpustakaan ini terletak di kaki Gunung Seulawah yang berjarak sekitar 42 km arah timur kota Banda Aceh. Perpustakaan ini dikelola secara turun-temurun sejak 600 tahun yang lalu, mulai dari pendirinya Syekh Fairuz Al-Banghadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Lalu diteruskan seorang anak bernama Syekh Nahyan. Kemudian Syekh Nahyan mewariskan perpustakaan itu sekaligus pesantrennya kepada Syekh Abdul Hafid. Selanjutnya beralih ke tangan Syekh Abdul Rahim yang menurut catatan sejarah menyatakan bahwa Syekh Abdul Rahim termasuk pewaris pesantren Tanoh AB yang sangat banyak mengumpulkan naskah-naskah kuno untuk menjadi koleksi perpustakaan. Dari Syekh Abdul Rahim, perpustakaan dan pesantren ini diwariskan oleh Syekh Muhammad Saleh. Lalu diteruskan oleh anaknya yang bernama Syekh Abdul Wahab. Kemudian ke Syekh Muhammad Said. Dari Muhammad Said, pesantren ini diurus oleh Tengku Muhammad Ali hingga kemudian jatuh kepada pewaris terakhir sekarang ini, yaitu Al-Fairuzi sebagai pewaris turunan 9. Dari ke-9 orang keturunan yang mewariskan perpustakaan ini, yang menonjolkan kemajuannya adalah pada masa pimpinan Syekh Abdul Wahab pada pewaris ke-6. Syekh Abdul Wahab kemudian dikenal sebagai ulama besar yang berpengaruh di Aceh dengan sebutan Teungku Cik Tanoh AB. Ketika pesantren Tanoh AB berada di bawah kepimpinannya, hampir seluruh perhatian Syekh Abdul Wahab dicurahkan untuk memajukan perpustakaan. Ia sangat berminat agar perpustakaan pesantren Tanoh AB menjadi sebuah perpustakaan Islam terbesar di Nusantara. Bahkan dapat menjadi perpustakaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Syekh Abdul Wahab menyalin ribuan kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawi dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjadi perbendaharaan perpustakaan Tanoh AB. Sayangnya, ketika ulama Nuruddin Ar-Raniri memusnahkan kitab-kitab karya ulama sufi terbesar di Aceh, yaitu Syekh Hamzah Fansuri, karena ajarannya dianggap sesat oleh Nuruddin Ar-Raniri, orang memperkirakan bahwa semua kitab karangan Hamzah Fansuri itu telah habis dibakar saat itu.
Ternyata sebagian besar kitab-kitab karya Hamzah Fansuri yang ditulis tangan masih sempat diselamatkan di perpustakaan Tanah Abe hingga saat ini. Sejumlah naskah kuno, kitab hasil karangan para ulama Aceh terdahulu, hingga akhir abad ke-18 diperkirakan berjumlah sekitar 10.000 naskah yang ditulis tangan dan tersimpan rapi di perpustakaan ini. Namun, seiring perjalanan waktu, naskah-naskah tersebut banyak yang lapuk dan rusak akibat tidak mendapat perawatan sebagaimana mestinya. Selain itu, naskah-naskah tersebut juga banyak yang dimusnahkan dan dicuri oleh Belanda ketika mereka masuk ke Tanah Abe pada waktu itu. Almarhum Tengku M. Dahlan Al-Fairusi pernah menjelaskan, jumlah kitab yang masih tersisa di perpustakaan ini ada sekitar 3.000 naskah. Sebagian disimpan di pesantren dan sebagian lagi tersimpan di rumah Tengku Dahlan agar tidak hilang. Tengku Haji Muhammad Dahlan Al-Fairusi Al-Baghdadi sempat mengomentari buku khazanah naskah karangan Hendrik Hammertler and Homan Fatur Rahman yang juga mencakup pencatatan atas naskah-naskah koleksi Dayah Tanah Abe pada Januari 2005. Begitupun setelah beberapa tahun berjuang keras melawan penyakit jantung yang dideritanya. Sabtu 18 November 2006, sekira pukul 13.45 WIB, ulama karismatik berusia 63 tahun ini menghembuskan napas terakhir. Tengku Haji Muhammad Dahlan Al-Fairusi Al-Baghdadi atau akrab disapa Abu Tanah Abe meninggalkan jasa yang luar biasa besar. Selama puluhan tahun, ia menjaga dan merawat tidak kurang dari 3.500 teks-teks kuno keagamaan dalam bentuk manuskrip. Jumlah naskah koleksi Dayah Tanah Abe ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara untuk kategori koleksi lembaga tradisional. Berkat jasa dan ketekunannya dalam mengumpulkan naskah-naskah itu, terutama yang diperoleh dari keluarganya, dunia keilmuan masih bisa menyandarkan informasinya pada sumber-sumber lokal yang asli, khususnya berkaitan dengan sejarah perkembangan sosial intelektual keagamaan di Aceh sejak abad 16. Hingga kini, naskah-naskah tersebut tersimpan di Dayah Tanah Abe, meski dengan standar perawatan yang belum maksimal. Keberadaan naskah-naskah Tanah Abe ini menjadi semakin terasa penting, terutama setelah hancurnya dan musnahnya beberapa lembaga dokumen bersejarah, seperti Pusat Dokumen dan Informasi Aceh, dan Balai Kajian Sejarah, dan Nilai Tradisional akibat gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 lalu. Baiklah teman-teman, selesai sudah penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan mengenai perpustakaan Tanah Abe yang terletak di Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Besar, dan merupakan perpustakaan Islam tertua di Asia Tenggara. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya jelaskan ataupun ada yang tidak jelas yang saya ucapkan. Semoga teman-teman semua bisa dapat memahami penjelasan singkat yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.